Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku, pertama dan hal yang harus paling kita utamakan adalah rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Zat yang menciptakan alam ini begitu luas sehingga para astronot menjelajah semaunya. Zat yang telah menciptakan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Siapa dia? Dialah Allah Jalla wa'ala. Tak ketinggalan pula, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusi yang tidak pernah korupsi, kolusi, apalagi nepotisme. Dialah baginda junjungan Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa alam ini dari zaman kebodohan jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anakku yang semoga selalu berbahagia, pada pagi hari ini Pak Guru ingin menerangkan tentang ayat-ayat yang bertema tentang kusandarkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang bagaimana isi kandungan surat Al-Fatihah, surat kandungan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, atau tentang ketauhidan. Sebelum jauh pembahasan ke sana, Pak Guru meminta kalian untuk menundukkan kepala sejenak, mengheningkan rasa, memohon kepada Sang Semesta, merayu kepada Tuhan, semoga kepada orang tua yang telah mendahului kita, kepada orang tua yang masih bersama kita, untuk kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini, untuk kesuksesan kita hari ini, dan untuk orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin bi barakatil ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran, kita mendapatkan ketenangan, ketabahan, dan kesuksesan, serta kelancaran untuk mencapai ilmu. Kita akan membahas tentang proses bagaimana kita menyerahkan hidup kita segalanya hanya milik Allah. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa matiku, hidupku, amal ibadahku hanya milik Allah Jalla wa'ala. Namun pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin menjelaskan sedikit tentang isi kandungan suratul Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Yang pertama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahwa dalam ayat yang tadi Pak Guru bacakan berisi tentang yang pertama, 3 ayat pertama dalam suratul Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah ayat, 3 ayat yang berisi tentang Asmaul Husna. Semua rincian terdapat Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat tadi. Ajaran Tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut adalah sifatiyah, asma, dan as-sifah. Artinya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat utamanya, ayat yang pertama, telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita semua, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakini dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Dalam arti lain bahwa firman-Nya dalam ayat 5 yang berarti yang menguasai di hari pembalasan mengandung 2 makna, yaitu yang pertama bahwasanya Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Allah yang tahu segala sesuatu yang gaib. Bahkan tidak ada satu zat pun yang dapat menghalang suatu kejadian jika Allah sudah menakdirkan hal itu terjadi. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dan Al-Khaliq terinci dalam firman-Nya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kupasan menarik dari mufassir Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Yang pertama, untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama dengan orang lain. Tidak sendirian, atau dengan kata lain seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial. Tolong-menolong, bahu-membahu. Yang kedua adalah ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama. Karena jika kita melakukannya bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Pada ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, mencakup segala hal yang meliputi urusan makhluk dan menciptai Allah, mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya serta mengesampingkan selainnya. Sungguh hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar. Bahwa kebenaran adalah hak milik Allah mutlak dan kesalahan adalah datangnya dari kita pribadi atau individualis. Itulah beberapa isi kandungan suratul Al-Fatihah yang kita ketahui bahwa suratul Al-Fatihah adalah umul kitab, induknya Al-Quran. Selanjutnya, Pak Guru akan menerangkan isi kandungan surat An-Nas. Bahwa surat An-Nas ini surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya Al-Falaq, nanti akan kita bahas. Ajaran Tauhid juga jelas tersirat dalam isi surat kandungan An-Nas. Mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana jelaskan ayat ketiga akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyadarkan hanya
kepada Allah dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan berharap meminta perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah. Bumi, langit, gunung, makhluk hidup, semua berada di bawah kendali Allah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Falaq. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai arti Al-Falaq. Namun, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengartikan Al-Falaq dengan subuh. Dalam surat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia, yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah, Sang Penguasa Alam. Kandungan surat ini pada ayat kedua yang berarti dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukan terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia lainnya. Selain itu, ada hal yang perlu dibahas pada manusia, yaitu malam dengan segala misteri di dalamnya. Dengan gelapnya malam, kita tidak akan mengetahui betapa dahsyatnya suatu malam karena banyak kejadian yang tidak pernah kita harapkan terjadi pada malam hari, meski tak terhindarkan pula siang hari pun banyak. Dalam ayat keempat dijelaskan bahwa adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Imam Ahmad dengan sanadnya menyatakan bahwa Zaid bin Arqam berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh salah satu pemuda Yahudi dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu, lalu datanglah Jibril dan mengatakan salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah menguatkan ikatan untukmu di sumur ini. Perintahkanlah kepada seseorang untuk pergi ke sana." Lalu ia pun mengeluarkannya, kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau pun melepaskan ikatannya. Itu yang disebut dengan buhul. Kemudian beliau berdiri, seolah-olah beliau telah bebas dari belenggu. Namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada orang Yahudi dan beliau tidak pernah melihat wajahnya lagi hingga meninggal. Pada poin ini bahwa kejahatan itu datang dari manusia itu sendiri. Bahwa manusia dengan manusia lain bisa menyakiti. Manusia dengan manusia lain bisa saling merendahkan, menghinakan, bahkan dari diri manusia itu sendiri memiliki sifat kehewanan. Tak terpungkiri lagi, kasus banyak, bahkan lebih kejamnya lagi, bahwa ada manusia yang masih memiliki saudara kandung berani berbuat tega. Na'udzubillah, semoga kita dijauhi dari orang-orang yang seperti ini. Kejahatan yang sebagaimana dijelaskan di surat ini semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa. Namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan itu juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenang kehidupan kita, baik kegiatan belajar kita, membantu orang tua, bermain dengan teman, berolahraga hanya kepada Allah, dan insya Allah perlindungan Allah akan senantiasa kita rahasiakan dan dekat dengan kita. Bahwa pada ayat lain dijelaskan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat dapat mencegah dari hal yang mungkar dan keji. Dalam ayat lain dijelaskan juga bahwa kejahatan tidak akan datang kepada manusia kecuali
Allah mengizinkannya. Itulah kehebatan Allah Jalla wa'ala dalam isi kandungan surat Al-Fatihah dan surat Al-Falaq. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan tentang Quran surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul. Dari surat ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu, "Katakanlah, Dialah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, Dia tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Perlu diketahui, asbabun nusul adalah sebab-sebab surat itu turun. Anak-anakku, dalam ayat pertama dikatakan, Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya dia itu tunggal, satu, berdiri sendiri, yang tidak mempunyai bandingan, wakil saingan yang menyerupai, yang menyamainya. Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah, sebab Dialah yang Maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya, Allahus samad. Firman Allah dalam ayat 2, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, As-Samad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Anak-anakku, seharusnya ketika kita sedang lemah, kita sedang tertiba musibah, kita sedang kesusahan, hati kita sedang down, pikiran kita sedang tidak karuan, irji'i ilayya, kembalilah kepada Allah Tuhan segala makhluk. Dalam ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu berantem menggunakan anak, ayah, istri, dan dilanjutkan dengan ayat terakhir bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Diketahui bahwa Allah itu Tuhan, berbeda dengan makhluk. Dialah zat, Dialah maha dari segala maha kesempurnaan. Dalam surat ini dijelaskan bahwa pengesaan terhadap Allah mutlak harus kita lakukan sepenuh hati, di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya adalah esa, tunggal, berdiri sendiri. Sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita hanya mempersembah semua penghambatan kita hanya kepada Allah. Anak-anakku, dari pembelajaran ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita punya masalah, larikan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Ketika kita sedang bersekolah, lalu ada kabar buruk bahwa orang tua kita tidak dapat membiayai anaknya untuk sekolah, serahkan kepada Allah. Yakini saja bahwa siang, kata Allah, mudah bagi Allah dijadikan malam, apalagi hanya sekedar meluluskan anak itu. Kata Allah, jika dunia ini bermanfaat bagi manusia, maka dunia ini akan diberikan kepada manusia semuanya. Kenikmatan dunia hanya setetes dari jarum yang dicelupkan dalam lautan. Kecil, hingga pada saatnya nanti kita akan pulang, kita akan meninggal, kita akan wafat dengan kewafatan yang wafasik, mencintai dunia. Anak-anakku, itulah isi kandungan dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq,
Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang bahwa pentingnya pengesaan kepada Allah. Sebagaimanapun kita sakit, ingat ada Allah. Sebagaimanapun kita susah, ingat hanya kepada Allah. Bukankah kita sang pencipta? Bukankah kita sang ciptaan? Tentu ada sang pencipta. Yakini saja bahwa Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti, Allah lebih mengerti segala sesuatu yang memang jadi kebutuhan manusia. Innallaha alimun bizati sudur, bahwa Allah mengetahui segala isi hati manusia. Anak-anakku, setelah ini Pak Guru akan mengadakan game yang nanti akan kita kirim dalam bentuk aplikasi. Kalian bentuk kelompok, karena dalam satu kelas kita berisi 36, maka satu kelompok 6 orang. Satu kelompok terdiri dari satu leader, satu pemimpin kelompok, untuk membantu teman-temannya mempelajari satu tema. Aku serahkan semuanya hanya kepada Allah. Dan nanti yang kalah akan mendapatkan punishment, yang ribet akan mendapatkan, yang menang dapat mendapatkan ribet. Jangan lupa absennya tetap diisi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita terhindarkan dari hal-hal yang telah menjauhkan kita dari Allah. Semoga kita terhindarkan dari hal kesyirikan, menduakan Allah, percaya dengan manusia. Karena sungguh segala sesuatu memang selayaknya hanya kepada Allah kita sandarkan. Begini saja hal yang dapat Pak Guru sampaikan. Setelah ini kita akan bermain game. Kita akan belajar kita akan learning to game. Kita akan belajar dari sebuah game. Anak-anakku, apabila hari ini Pak Guru mengatakan hal-hal yang tidak enak di hati kalian, sungguh kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan adalah datangnya dari Pak Guru pribadi. Ihdinas syiratal mustaqim. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, istilah bahasa yang digunakan Allah sebagai ujian kualitas keimanan seseorang adalah A. Musibah, B. Bala, C. Fitnah, D. Bencana, dan E. Malapetaka. Oh ya, Famila. Jawabannya B. Bala. Oh ya, betul. Yang kedua, mengekang diri sehingga kuat menahan hal-hal yang tidak enak disebut A. Puasa, B. Fitnah, C. Musibah, D. Sabar, dan E. Tawakal. Oh ya, Famila. D. Sabar. Betul, pinter. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang paling berat ujian dan cobaan hidupnya adalah A. Korun, B. Fir'aun, C. Nabi dan Rasul, D. Nabi fakir miskin, dan E. Pemimpin. Oh, Yartno. C. Nabi dan Rasul. Wah, betul. Skor sama kuat ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nomor 4. Zakat dan infak dan sodako merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah di bidang A. Takut miskin, B. Takut lapar, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, dan E. Kekurangan buah-buahan. Oh ya, Famila. C. Kekurangan harta.
Iya, betul. Baik, selanjutnya nomor 5. Perhatikan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut juga dengan lafaz A. Tahmid, B. Tahlil, C. Tarji', D. Tasyrib, dan E. Tasmiyah. Retno. C. Tarji'. Iya, betul. Bagus. Selanjutnya, perhatikan baik-baik ya. Wa naqsim minal amwali. Arti kata tersebut adalah A. Ketakutan, B. Kelaparan, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, E. Kekurangan buah-buahan. Oh ya, Retno. C. Kekurangan harta. Betul. Wah, menang. Baik anak-anak, sehubung gamenya sudah selesai, dimenangkan oleh Mbak Retno. Sekarang yang menang berhak memerintahkan kepada yang kalah memerintahkan membaca surat-surat pendek yang ada di Jusama. Silakan.